Kisah-kisah cerdik Abu Nawas tak pernah lekang oleh waktu, selalu berhasil membuat kita tersenyum, tertawa, sekaligus merenung. Dengan akalnya yang brilian, ia seringkali memberikan pelajaran berharga kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para pejabat istana. Melalui cara-cara yang tak terduga, mari kita simak kembali beberapa kisah legendaris yang membuktikan kecerdasan luar biasa dari sang sufi jenaka ini. Suatu hari, setelah menerima sekantong penuh koin emas dari Baginda Raja sebagai hadiah, Abu Nawas berjalan pulang dengan wajah berseri-seri. Namun, kebahagiaannya bukan untuk dinikmati sendiri. Di sepanjang perjalanan, ia dengan ringan tangan membagikan seluruh koin emas itu kepada setiap orang miskin yang ditemuinya, hingga tak ada satu koin pun yang tersisa di kantongnya. Baginda Raja, yang kebetulan mengamatinya dari kejauhan, merasa sangat heran dengan perbuatan Abu Nawas. Raja pun segera memanggilnya kembali ke istana untuk menanyakan alasan di balik tindakannya yang tidak biasa itu. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Wahai Paduka yang mulia, hamba hanya mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Sesungguhnya, semua kekayaan yang Paduka miliki pada dasarnya adalah milik rakyat, dan hamba hanya menyalurkannya kembali kepada pemiliknya yang sah." Kelucuan Abu Nawas tak berhenti sampai di situ. Pada kesempatan lain, ia membuat gempar seluruh Baghdad dengan memasang sebuah papan pengumuman besar di tengah pasar. Papan itu bertuliskan, "Dijual matahari Baghdad beserta sinarnya." Kabar ini dengan cepat menyebar dan membuat rakyat heboh, hingga akhirnya sampai ke telinga raja. Murka, raja segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Apa maksud dari semua ini, Abu Nawas? Apakah kau sudah gila hendak menjual matahari?" tanya raja dengan nada tinggi. Tanpa rasa takut, Abu Nawas menjelaskan, "Ampun, Paduka, hamba hanya meniru apa yang dilakukan oleh sebagian pejabat istana. Mereka menjual fasilitas umum seperti jalan dan jembatan untuk keuntungan pribadi. Jika mereka bisa, mengapa hamba tidak boleh menjual matahari yang juga milik umum?" Mendengar sindiran telak itu, Baginda Raja terdiam, lalu termenung dalam-dalam merenungi kebenaran di balik ucapan Abu Nawas. Puncak dari kejenakaan Abu Nawas mungkin terjadi saat ia datang ke istana dengan membawa sebuah botol yang tertutup rapat. Dengan wajah serius, ia mempersembahkan botol itu kepada raja. "Paduka yang terhormat, setelah berusaha keras, akhirnya hamba berhasil menangkap dan memenjarakan angin. Ini adalah hadiah istimewa untuk Paduka," katanya. Penasaran, raja pun mengambil botol itu dan membukanya. Seketika, bau busuk yang menyengat menyebar ke seluruh ruangan. Raja pun marah besar. Namun, Abu Nawas dengan santai menjelaskan, "Ampun, Paduka, hamba hanya ingin memberikan sesuatu yang benar-benar murni milik hamba, yaitu angin kentut hamba." Mendengar alasan yang jujur dan konyol itu, kemarahan raja seketika sirna, berganti dengan tawa terbahak-bahak yang menggema di seluruh istana. Dari kisah-kisah tersebut, kita dapat melihat bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya untuk hiburan semata, melainkan sebuah cara elegan untuk menyampaikan kritik sosial dan nasihat bijak. Melalui humor, ia mengingatkan para penguasa tentang tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Kisah mana yang menjadi favoritmu? Tulis di kolom komentar. Ya, siapa yang tak kenal Nasruddin Hojah? Tokoh sufi legendaris yang penuh dengan humor dan kebijaksanaan. Kisah-kisahnya yang sederhana selalu berhasil membuat kita tertawa sekaligus merenung. Mari kita selami 3 cerita jenaka dari Nasruddin yang tak lekang oleh waktu. Suatu hari yang cerah, Nasruddin terlihat menunggangi keledainya dengan cara yang sangat aneh. Ia duduk di atas pelana, namun menghadap ke arah ekor keledai, sementara sang keledai berjalan maju seperti biasa. Pemandangan ganjil ini tentu saja menarik perhatian seluruh desa. Warga yang melihatnya berkumpul, beberapa menahan tawa, sementara yang lain terang-terangan terbahak. Seorang warga yang penasaran akhirnya memberanikan diri bertanya, "Hojah, mengapa engkau menunggang keledaimu terbalik? Itu sangat tidak lazim." Nasruddin, dengan wajah tenang dan tanpa sedikit pun rasa malu, menoleh ke arah kerumunan. Ia kemudian menjelaskan dengan logika yang tak terduga. "Begini, sahabatku, jika aku menghadap ke depan, kalian semua akan berada di belakangku. Sebaliknya, jika kalian berjalan di depanku, aku jadi tidak bisa melihat wajah kalian.
Dengan posisi seperti ini, kita bisa terus saling berhadapan dan berbincang sepanjang perjalanan, bukan? Warga pun terdiam, bingung antara ingin tertawa atau mengagumi cara berpikirnya yang unik. Pada malam yang lain, Nasruddin terlihat sangat sibuk merangkak di bawah satu-satunya lampu jalan di desanya. Gerak-geriknya yang panik mengundang perhatian seorang tetangga yang kebetulan lewat. Merasa iba, tetangganya menghampiri dan bertanya, "Nasruddin, apa yang sedang kau lakukan malam-malam begini? Apakah ada sesuatu yang hilang?" Dengan napas turengga-engga, Nasruddin menjawab, "Aku kehilangan kunciku." Tanpa pikir panjang, sang tetangga yang baik hati itu langsung ikut berjongkok dan membantu mencari. Setelah beberapa lama mencari tanpa hasil, sang tetangga mulai ragu. Ia pun bertanya, "Hoja, apakah kamu benar-benar yakin kuncinya jatuh tepat di sekitar sini?" Dengan santai, Nasruddin mengangkat kepalanya dan menjawab, "Oh tidak, kuncinya jatuh di dalam rumahku." Tetangganya terkejut dan bertanya lagi, "Lalu kenapa kita mencarinya di sini?" Nasruddin menunjuk ke arah lampu di atas mereka dan berkata, "Karena di sini jauh lebih terang." Kisah lain menceritakan kebijaksanaan Nasruddin saat diminta memberi ceramah. Pada pekan pertama, ia naik ke mimbar dan bertanya kepada para jamaah, "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian tahu materi apa yang akan saya sampaikan hari ini?" Serempak, seluruh jamaah menjawab, "Tidak, kami tidak tahu." Mendengar itu, Nasruddin turun dari mimbar sambil berkata, "Untuk apa saya berbicara kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang topik ini?" Pekan berikutnya, Nasruddin kembali naik mimbar dengan pertanyaan yang sama. Kali ini, para jamaah yang sudah belajar dari pengalaman menjawab dengan kompak, "Ya, kami tahu." Nasruddin tersenyum, lalu turun lagi dari mimbar sambil berujar, "Bagus sekali. Karena kalian semua sudah tahu, maka saya tidak perlu repot-repot berbicara lagi." Memasuki pekan ketiga, jamaah menjadi bingung. Mereka pun bersepakat. Separuh akan menjawab tahu, dan separuh lagi menjawab tidak tahu. Saat Nasruddin melontarkan pertanyaannya, jawaban mereka pun terbelah. Melihat hal itu, Nasruddin tersenyum lebar dan berkata dengan bijak, "Kalau begitu, yang tahu silakan memberitahu yang tidak tahu." Setelah itu, ia pun turun dari mimbar, meninggalkan jamaah yang kembali dibuat kagum oleh kecerdikannya. Di antara riuh rendah kehidupan, terkadang kita membutuhkan perspektif yang berbeda untuk melihat dunia. Hari ini, kita akan menyelami 3 kisah dari sosok legendaris yang penuh humor dan kebijaksanaan, Nasruddin Hoja. Kisah-kisahnya yang sederhana, menyimpan pelajaran mendalam, mengajak kita untuk berpikir di luar kebiasaan. Mari kita mulai perjalanan kita. Transisi visual ke ilustrasi pasar yang ramai. Host Voice Over. Kisah pertama kita dimulai di tengah keramaian pasar. Seseorang yang merasa paling tahu di antara kerumunan mendekati Nasruddin dengan pertanyaan yang terdengar angkuh. "Hoja, tunjukkan padaku, di manakah sebenarnya pusat dunia ini?" Orang-orang di sekelilingnya berhenti, menantikan jawaban dari sang sufi yang terkenal jenaka itu. Tanpa ragu sedikit pun, Nasruddin dengan tenang menunjuk tepat ke arah kaki keledai setianya yang sedang berdiri di sampingnya. "Pusat dunia ada tepat di sini, di bawah kaki keledaiku," katanya dengan wajah serius. Tentu saja, jawaban itu langsung disambut gelak tawa oleh orang-orang yang mendengarnya. Mereka mengira Nasruddin hanya sedang melontarkan lelucon lain. Melihat reaksi mereka, Nasruddin menambahkan dengan nada menantang, "Jika kalian tidak percaya padaku, silakan ambil meteran dan ukur saja sendiri. Aku jamin, jarak dari titik ini ke segala arah penjuru dunia akan sama persis." Seketika, tawa mereka mereda. Semua orang terdiam, mulai merenungkan makna di balik ucapan Nasruddin. Mereka menyadari bahwa bagi setiap individu, pusat dunia adalah tempat di mana mereka berpijak. Transisi visual ke ilustrasi kedai sup, host voice over. Selanjutnya, kita beralih ke sebuah kedai sup. Seorang pria miskin yang kelaparan berdiri di depan kedai, sekadar menikmati aroma lezat dari sup panas yang menguar. Tiba-tiba, si penjual sup yang serakah keluar dari kedainya. Dengan marah, ia menuntut si miskin untuk membayar, dengan alasan aroma supnya telah dinikmati. Tepat saat itu, Nasruddin Hoja kebetulan lewat dan melihat perselisihan tersebut. Ia pun maju untuk menengahi. Tanpa banyak bicara,
Nasruddin merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa keping koin perak. Suasananya menjadi tegang, si penjual sup menatap koin itu dengan mata berbinar, mengira akan mendapatkan bayaran. Namun, Nasruddin tidak memberikan koin itu. Ia justru menggoyangkan koin-koin di tangannya tepat di dekat telinga si penjual yang serakah, menciptakan suara gemerincing yang nyaring. "Nah, ini bayaranmu," kata Nasruddin dengan bijak. Bayaran yang adil untuk aroma sup adalah suara dari koin. Si penjual pun terdiam malu mendapatkan pelajaran berharga tentang keadilan. Transisi visual ke ilustrasi sebuah rumah. Asterisk, asterisk host voiceover, asterisk, asterisk. Kisah terakhir membawa kita pada sebuah transaksi jual-beli rumah. Nasruddin menjual rumahnya kepada seorang pembeli dengan harga yang sangat murah, namun dengan satu syarat yang aneh. Ia meminta izin untuk tetap memiliki sebuah paku yang tertancap di dinding ruang tamu. Pembeli itu setuju, menganggapnya hanya permintaan sepele. Awalnya semua berjalan baik. Namun, keesokan harinya, Nasruddin datang ke rumah itu hanya untuk menggantungkan topinya di paku miliknya. Hari berikutnya, ia datang lagi untuk menggantung jaketnya. Tak berhenti di situ, ia bahkan pernah datang membawa ikan basah dan menggantungnya di paku itu, membuat seisi rumah berbau amis. Sang pemilik baru merasa sangat terganggu dengan kehadiran Nasruddin yang terus-menerus. Akhirnya, karena tak tahan lagi, ia menawarkan Nasruddin uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dari harga rumah itu, hanya untuk membeli paku tersebut. Nasruddin menerima tawaran itu dan pergi sambil tersenyum, mengajarkan bahwa detail terkecil dalam sebuah perjanjian bisa menjadi hal yang paling penting dan menentukan. Musik outro mulai mengalun pelan. Host voice over dari pusat dunia, bayaran untuk aroma hingga paku.